Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini Masamu Movie akan menceritakan alur film berjudul Escape Plan. Film ini menceritakan seorang jaksa yang menjadi tahanan untuk menguji keamanan dari penjara rahasia dan paling aman di dunia. Oke, tidak usah panjang kali lebar, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Diceritakan di sebuah penjara federal Benwater, Colorado. Seorang pria bernama Breslin yang sedang berada di tahanan. Ia diberitahu oleh rekannya bahwa besok ia akan diserang oleh tahanan lain bernama Jack. Keesokan harinya, Breslin justru menyerang Jack terlebih dahulu. Para polisi langsung datang untuk menyuruhnya tiarap. Ia pun akhirnya dipindahkan ke sebuah ruangan isolasi karena ulah membuat keributan. Sebelum masuk ke ruangan, Breslin memperhatikan kebiasaan anggota polisi itu. Di dalam ruangan tersebut terlihat ia membuat sebuah bola-bola kecil dari tisu. Tak lama dari itu petugas memberikannya jatah makan siang. Kemudian ia sibuk dengan bekas susu kotaknya. Sore harinya terlihat Breslin yang sedang berhitung. Di sisi lain ada seorang wanita datang di dekat penjara. Ia datang dan langsung meninggalkan mobil. Tak lama dari itu mobil tiba-tiba meledak. Terlihat para penjaga yang sedang udut santuy langsung lari ke dalam memastikan semua tahanan tidak kabur. Penjaga itu terkejut saat masuk ke ruangan Breslin, karena Breslin sudah melarikan diri. Tak lama dari itu mobil pemadam kebakaran langsung ke TKP mobil meleduk. Terlihat Breslin memakai seragam pemadam memasuki sebuah mobil. Ia saat itu dijemput oleh timnya bernama Hush dan Abigail. Terlihat Breslin berhenti di wartel pinggir jalan. Sementara Hush dan Abigail langsung pergi meninggalkannya. Tak lama dari itu para polisi datang untuk kembali menangkap Breslin. Dengan santainya ia menelepon dan mengatakan sudah waktunya. Ia saat itu langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke penjara. Terlihat kepala penjara marah karena ulah si Breslin. Di sini kita juga diperkenalkan dengan pria bernama Lester Clark yang merupakan pimpinan sebuah perusahaan keamanan independen. Lester saat itu menjelaskan kepada kepala penjara bahwa perusahaannya bergerak di bidang menguji keamanan penjara. Ia juga memperkenalkan rekannya bernama Breslin yang sudah keluar masuk penjara selama 7 tahun. Namun ia mengatakan kepada kepala penjara jika penjaranya tidak aman karena Breslin berhasil lolos. Akhirnya Breslin menceritakan kepada kepala penjara bagaimana ia bisa lolos dari penjaranya. Lalu Breslin memberitahu tips untuk kabur dari sebuah penjara. Pertama, tata ruang penjara, memahami kebiasaan petugas, dan tentunya bantuan dari luar ataupun dari dalam. Saat itu ia mengatakan jika penjaranya mempunyai masalah dengan tata letak, karena ruangan isolasi berada di dekat dengan garasi pemadam. Ia membuat keributan agar bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam ruang isolasi, ia mengamati jika penjara tersebut kekurangan staf. Ia juga mengamati kebiasaan petugas pergi merokok setelah ia masuk ke dalam ruang isolasi. Setelah mengetahui kebiasaan para petugas, ia mengirim pesan kepada timnya untuk aksi pengalihan supaya ia bisa kabur dari penjara. Kepala penjara masih bingung karena pintu ruang isolasi itu menggunakan sebuah kode. Breslin mengatakan jika ia mendapatkan sebuah plastik tipis dari kotak susu yang ia peroleh dari jatah makannya, yang ia gunakan di panel kode untuk mengetahui kode mana yang ditekan oleh penjaga. Lalu ia ke ruang kontrol untuk memutar CCTV-nya dan ia langsung pergi ke gedung pemadam sebelum timnya datang. Saat ia sudah sampai di gedung pemadam, timnya meledakkan mobil untuk mengalihkan perhatian. Kepala penjara itu bingung dengan Breslin kenapa ia justru mau hidup di penjara. Namun Lester saat itu menjelaskan jika Ray Breslin mempunyai kemampuan yang unik karena ia sudah kabur dari 14 penjara dan berhasil lolos. Singkat cerita, di California terlihat Breslin sedang memasuki kantornya. Breslin mengikuti rapat dan ia bertemu dengan Jessica Meyer yang merupakan agen dari CIA. Jessica meminta Breslin untuk menguji sistem keamanan dari sebuah penjara yang dikelola dan didanai secara rahasia. Karena di tempat tersebut tidak ada dalam daftar resmi pemerintah, tak ada peradilan, dan tak ada hukuman. Serta para tahanan di tempat tersebut sangat berbahaya. Lester saat itu menyuruh Breslin untuk mengambil pekerjaan itu karena ia akan dibayar 2 kali lipat dari harga normal. Jessica mengatakan jika mereka tidak boleh tahu lokasi penjara tersebut. Tentu saja itu melanggar protokol dari perusahaan Breslin. Namun akhirnya Breslin tetap menerima tawaran tersebut.
Film berlanjut di New Orleans, Los Angeles. Breslin dan rekannya saat itu berada di hotel mempersiapkan untuk penjemputan. Haas menunjukkan biodata baru dari Breslin yang menyamar menjadi Anthony Portos, serta mendapatkan kontak kepala penjara bernama Roger Mas, serta kode evakuasi. Kemudian Breslin dipasang alat GPS supaya para tim bisa melacaknya. Saat sudah selesai, ia berjalan ke seberang jalan dan langsung dijemput paksa menggunakan mobil. Namun orang yang membawanya tersebut melacak tubuh Breslin dan menemukan GPS di tubuh Breslin, kemudian GPS itu langsung dimusnahkan. Akhirnya Breslin tiba di penjara. Terlihat penjara tersebut super canggih karena terbuat dari material kaca. Tak lama dari itu ia dibawa untuk menemui kepala penjara bernama Hobbs. Breslin kaget karena seharusnya kepala penjaranya bernama Mars. Saat itu Breslin langsung menyebut kode evakuasinya. Namun Hobbs tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Breslin. Hobbs mengatakan jika masanya sudah berakhir. Di sisi lain, Haas masih mencari keberadaan dari Breslin, namun masih belum ada hasil. Kembali ke penjara, terlihat para tahanan disuruh untuk pindah ke ruangan bernama Babylon. Namun Breslin saat itu masih dalam keadaan bingung karena efek obat yang membuatnya pingsan. Akhirnya Hobbs memanggil namanya melalui mikrofon. Karena Breslin menjadi tahanan baru, Breslin akan dipukuli oleh tahanan lain. Namun para tahanan tersebut disuruh mundur oleh pria bernama Rottmeyer. Kemudian Rottmeyer memperkenalkan diri kepada Breslin. Namun Breslin menolak untuk bersalaman dengannya. Rottmeyer menceritakan kalau ia dulunya bekerja sebagai security di tempat Victor Mannheim yang merupakan seorang perampok kelas kakap yang saat ini masih DPO. Namun Breslin tidak peduli dengan cerita Rottmeyer tersebut. Saat sedang mengamati para penjaga, Breslin ditawari oleh Rottmeyer apa yang ia perlukan. Breslin menjawab jika ia perlu masuk ke ruang isolasi. Tak lama dari itu Rottmeyer langsung menghantam Breslin dan mereka pun baku hantam. Akhirnya Breslin berhasil masuk ke dalam ruang isolasi. Ruangan itu disinari oleh lampu berkekuatan sangat besar, membuat Breslin kepanasan. Ia pun mengamati dengan detail ruangan isolasi tersebut. Tak lama dari itu seorang dokter datang untuk memeriksa keadaan Breslin. Breslin bertanya kepada dokter itu di mana ia sekarang. Namun sang dokter tak mengatakannya. Akhirnya Breslin dan Rottmeyer langsung dibebaskan dari ruangan isolasi. Rottmeyer mencari tahu siapa Breslin sebenarnya karena ia selalu memperhatikan ruangan dan para penjaga. Breslin menjawab jika ia akan memberitahu yang sebenarnya, namun ia harus meminta bantuannya terlebih dahulu. Rottmeyer menyetujuinya. Breslin mengatakan jika ia membutuhkan lempengan logam berbentuk bulat. Dan jika Rottmeyer berhasil mendapatkan logam itu, kemungkinan mereka bisa keluar dari penjara tersebut. Terlihat Rottmeyer langsung menyuruh penjaga untuk menyampaikan kepada Hobbs jika ia ingin bertemu dengannya. Tak lama dari itu Rottmeyer berhasil menemui Hobbs. Hobbs menanyai Rottmeyer tentang keberadaan Victor Mannheim. Rottmeyer meminta sebuah pensil dan kertas yang akan ia gunakan untuk menggambar lokasi Victor Mannheim. Tapi gambaran Rottmeyer justru membuat Hobbs marah dan langsung menyiksanya. Saat diseret oleh anak buah Hobbs, Rottmeyer mengambil sebuah tutup logam dari lantai. Kemudian Rottmeyer menyerahkan logam tersebut ke Breslin. Lalu Breslin menceritakan siapa ia sebenarnya. Ia mengatakan jika pekerjaannya adalah membobol penjara untuk Biro Penjara Federal. Breslin beranggapan jika Hobbs sudah membaca bukunya untuk membuat penjara tersebut agar tak bisa dibobol. Breslin mengungkapkan jika ada seseorang yang telah menjebaknya di penjara itu. Dan makan siang pun tiba. Breslin kembali beranggapan jika penjara tersebut dibangun di bawah tanah. Karena sewaktu berada di ruang isolasi, ia melihat paku yang terbuat dari baja untuk menahan lantai tersebut. Karena sering minum tolak angin, ia memanfaatkan logam yang sudah dilumuri dengan pasta gigi untuk memusatkan panas lampu ke paku baja tersebut. Karena sifat baja akan memuai dan akan lebih mudah untuk melepasnya. Breslin saat itu meminta bantuan kepada Rottmeyer untuk masuk kembali ke ruangan isolasi dan menyuruhnya untuk mengalihkan perhatian selama 5 menit di dalam ruang isolasi. Tak lama setelah itu Rottmeyer membuat ulah kepada tahanan lain. Akhirnya mereka berada di ruangan isolasi. Lalu Breslin memakai logam mencoba melepaskan paku baja itu. Setelah berhasil membuka semua paku tersebut, Breslin memberi kode kepada Rottmeyer untuk mengalihkan perhatian. Rottmeyer saat itu berteriak kesakitan, sedangkan Breslin langsung menutupi kamera CCTV. Kemudian ia membuka lantai dan mencoba mencari jalan keluar. Tapi saat menaiki lorong, ia tak sengaja menarik kabel yang mengakibatkan kebocoran pada pipa. Namun Breslin tetap melanjutkan menelusuri lorong, dan akhirnya ia berhasil keluar. Ia kaget karena berada di sebuah kapal besar.
Tak lama dari itu, ia berusaha kembali ke ruangan isolasi. Ruangan itu banjir. Untungnya Breslin berhasil tepat waktu tanpa ketahuan. Singkat cerita, Hobbs saat itu mengetahui jika Porthos bernama asli Breslin yang berencana akan membobol penjara tersebut. Ternyata Lester lah yang membocorkan semuanya. Ia menyuruh Hobbs supaya Breslin tetap di penjara. Lester juga mengabarkan jika bank di seluruh dunia membayar untuk menemukan pria bernama Mannheim yang akan menghancurkan sistem perbankan dunia. Hobbs disuruh oleh Lester untuk mendapatkan info dari Rothmeier karena ia bekerja untuk Mannheim dan ia tahu posisi Mannheim berada. Hobbs menjawab jika Breslin dekat dengan Rothmeier. Film berlanjut ke Breslin yang masih tertidur, namun para penjaga menyiksanya setiap hari sampai ia kehilangan tenaga. Rothmeier saat itu bertanya kepada Breslin, apa yang membuat ia mau menghabiskan hidupnya di penjara. Breslin menjawab jika ia adalah seorang jaksa yang sudah menjebloskan seorang tersangka ke penjara karena membunuh kedua orang tuanya. Namun pembunuh itu berjanji kepadanya akan keluar dari penjara, membuat Breslin memastikan agar penjahat tersebut terus di dalam penjara tanpa bisa kabur. Saat itu Rothmeier mengatakan jika ia mengerti perasaannya karena ia mempunyai seorang anak perempuan. Di sisi lain, Haas menemukan sebuah penjara di luar daftar pemerintah dengan kode The Tomb yang sangat ilegal karena dijalankan oleh para mantan militer. Haas mengatakan jika kemungkinan Breslin ada di penjara tersebut, namun ia tak mengetahui lokasinya. Singkat cerita, Breslin akan menemui dokter untuk menanyakan lokasi penjara. Tak lama dari itu, Rothmeier menancapkan pisau ke kaki Breslin. Akhirnya Breslin berhasil bertemu dengan dokter. Saat sedang menjahit luka di paha Breslin, ia mengatakan jika sang dokter telah disumpah untuk melindungi pasien dari bahaya dan ketidakadilan. Ia pun menanyai dokter di mana ia berada sekarang, namun sang dokter tidak memberitahu lokasinya. Tak lama dari itu, Breslin berpura-pura jatuh untuk mengambil sebuah kertas dan pulpen. Dan ia pun kembali lagi bertemu dengan Rothmeier untuk merencanakan rencana cadangan. Dengan alat seadanya, Breslin berhasil membuat teropong rasi bintang untuk mengetahui lokasi di mana mereka berada. Karena Hobbs sudah mengetahui siapa Breslin sebenarnya, ia memperketat pengawasan kepadanya. Terlihat dari CCTV anak buah Hobbs mendatanginya. Untungnya alat teropong itu ia kasihkan kepada Rothmeier dan ia dibawa kembali ke selnya. Hobbs saat itu mengucapkan nama asli Breslin yang membuat Breslin terkejut karena sudah terbongkar siapa dirinya sebenarnya. Hobbs sangat memuji karya dari Breslin, bahkan penjara tersebut dirancang berdasarkan karya Breslin. Breslin meminta untuk dibebaskan dari tempat tersebut, namun Hobbs menolaknya. Lalu Breslin membuat kesepakatan jika ia akan memberikan info Victor Mannheim dari Rothmeier. Saat itu Hobbs menyetujuinya dan ia berjanji akan melepaskan Breslin. Di sisi lain, pria botak bernama Javed mengatakan kepada Hobbs jika ada tahanan yang akan melarikan diri dari penjara. Namun Javed meminta kepada Hobbs untuk mengizinkannya ia sholat malam di ruang terbuka. Tak lama setelah itu Javed sudah berada di luar untuk sholat. Namun saat penjaga lengah, ia mengeluarkan alat rasi bintang milik Breslin untuk mencari tahu lokasi mereka. Pagi harinya alat tersebut sudah berada di tangan Breslin. Dan ia mengatakan kepada Rothmeier jika mereka berada di Laut Maroko. Untuk ketiga kalinya, Breslin menemui dokter dan menyuruh dokter tersebut untuk membaca di halaman sebuah buku di ruangan Hobbs. Namun sang dokter justru memanggil penjaga untuk membawa Breslin. Breslin langsung menyuruhnya mengingat sumpah dokter. Malam harinya si dokter akhirnya membaca buku tersebut dan teringat dengan sumpahnya untuk menjaga pasien dari bahaya dan ketidakadilan. Ia pun meminta penjaga untuk memanggilkan Breslin ke ruangannya. Dokter itu heran karena ia bisa tahu dengan buku tersebut. Lalu Breslin menjawab jika ia penulis buku itu. Singkat cerita, sang dokter akhirnya mendukung rencana Breslin. Di sisi lain, Breslin mengatakan kepada Hobbs lokasi Mannheim berada. Terlihat Breslin menyuruh Rothmeier untuk bergerak cepat karena Breslin sudah mengatakan kepada Hobbs lokasi palsu Mannheim. Di sisi lain, dokter mengirimkan sebuah pesan kepada anak buah Rothmeier untuk menjemputnya di suatu tempat. Hobbs saat itu melihat dari CCTV jika Breslin bertemu dengan tahanan lain dan ia beranggapan jika Breslin akan membuat keributan di sel Blok C. Hobbs langsung menyuruh semua penjaga ke Blok C. Javed tiba-tiba membuat kerusuhan dengan tahanan lain. Saat itu Hobbs kecolongan karena keributan tak terjadi di Blok C. Karena semua penjaga sedikit, Breslin dan rekannya berhasil melumpuhkan para penjaga. Terlihat mereka bertiga mematikan CCTV-nya. Kemudian mereka melanjutkan untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Hobbs langsung menyuruh anak buahnya untuk meningkatkan keamanan penjara. Tak lama setelah itu anak buah Hobbs mengejar mereka, namun Javed terkena tembak di perutnya. Breslin mengatakan kepada Rothmeier akan mematikan pembangkit daya dan pintu akan terbuka hanya 5 detik.
Javed menyuruh Rottmeier untuk melanjutkan pelariannya karena ia tidak bisa berjalan efek dari tembakan tersebut. Tak lama dari itu anak buah Hobbs menemukan Javed. Ia pun berusaha menembakinya. Sayangnya Javed harus ditembak mati oleh Hobbs. Di sisi lain Breslin berduel dengan anak buah Hobbs dan berhasil membunuhnya. Terlihat Breslin sudah sampai di ruang mesin dan langsung mematikan pembangkit daya kapal. Di sisi lain Rottmeier membuka pintu kapal itu untuk keluar. Terlihat Pak Dokter datang menggunakan helikopter dan menembaki nahkoda kapal untuk menyelamatkan mereka. Namun saat itu Breslin masih terjebak di dalam kapal. Saat mengetahui Hobbs dan anak buahnya datang, Breslin membuat rencana kedua dengan bersembunyi di dalam tangki. Saat itu mesin kapal berhasil dihidupkan kembali, membuat Breslin terlempar keluar dari tangki kapal. Sementara Rottmeier sudah naik ke helikopter, ia pun berusaha menjemput Breslin. Adu tembak pun terjadi antara Hobbs dan Rottmeier. Namun karena Rottmeier terkena tembakan, ia memberikan pistol ke Breslin. Tak lama setelah itu Breslin menembak tangki berisi bahan bakar. Alhasil kapal tersebut meledak. Mereka berdua akhirnya bisa lolos dari tempat itu. Terlihat mereka berdua sudah berada di lokasi penjemputan, sesuai dengan isi pesan yang pernah mereka perintahkan kepada sang dokter. Sebuah mobil datang untuk menjemput Rottmeier. Terlihat juga Jessica, seorang CIA, keluar dari mobil itu. Jessica menyambut Rottmeier dengan sebutan ayah, membuat Breslin bingung dan langsung mengatakan jika pria bernama Mannheim itu adalah Rottmeier. Jessica saat itu mengatakan jika Lester sudah mengkhianatinya karena Lester justru menawarkan jasa kepada pendukung penjara tersebut. Breslin sudah bertemu dengan Abigail dan mengatakan jika Lester sudah diangkat menjadi kepala eksekutif di penjara itu. Di akhir film, terlihat Lester yang akan pergi dengan menggunakan mobilnya. Ia tiba-tiba disekap oleh Haas. Dan saat itu Lester sudah berada di dalam peti kemas kapal barang. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian filmnya? Jika kalian suka dengan cerita film ini, luangkan waktu untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya guys. Dan aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan update filmnya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila banyak kesalahan, sampai jumpa.